Hai semuanya, oke, ini gue biasa buat konten berdasarkan komen-komen yang ada di YouTube. Dan ini gue dapet komen dari Gulingkan Furina. Ya gitu deh ya. Ada saran laptop Windows 1 juta pas gak? Terserah speknya, aku juga main game pakai cloud game Nvidia GeForce Now. Oke. Atau paling main game jadul dulu. Ada niatan install Windows di Chromebook murah, tapi kayaknya nggak meyakinkan. Oke. Kalau 1 juta pas mungkin nggak exactly 1 juta pas lah ya. Cuma paling nggak agak lebih sedikit, cuma nggak sampai yang overkill banget, nggak over budget banget. So ya udah, semoga video bermanfaat. Enjoy the video. Intro. Oke. Anyway guys, ini untuk laptopnya itu gue lebih saran Acer Aspire ya. Ini S1421 AMD S1200 ya. Karena permintaan kamu kan nanyanya, bang, 100 juta pas ya, gue udah cari-cari. Ya paling ini sih ya, Acernya gue udah bingung juga ya. Coba mungkin kalau menurut teman-teman gimana nih, atas 1 jutaan nanti gue bakal bahas juga tokonya dari Kota Malang. Nanti gue bakal bahas untuk spek prosesornya dan kawan-kawannya juga nih. Untuk teardownnya mungkin juga nanti gue cari ya. Kalau gue lihat sih, kalau secara tokonya sih gue rasa ini toko trusted ya. 43K terjual, oke lah, toko trusted lah. Gue nilai sih kayak tokonya trusted sih, kelihatan lah. Cuma tadi kan sesuai permintaan kamu di awal yang nanya, bang, gue butuh laptop 1 juta pas nih. Kalau dari deskripsinya nih, OS Windows 10, Windows 8, Windows 7 menyesuaikan spek laptop. Minimal 2-3 jam. Saya akan pemakaian wajar, hardware gue tes. 2 core 2 thread ya. Gak ada SKS L3 nya juga gak ada. Pakai Radeon HD 7310, keluaran tahun 2012 ya. 13 tahun ya. Ya gimana guys, 2 core 2 thread guys. 2 core 2 thread itu juga ya, kali kita juga ngomongin multi thread ratingnya sama single thread ratingnya juga kecil sekali gitu loh. Ya frekuensi juga 1,4. Mau buat apa nih? Ya single core score 94, multi core score 64. Pakai Radeon HD 7310 IGP. Walwe. Walwe. Enjoy. Gimana ya? Coba bentar. Nih kita lihat ya. Ini dari toko, dari SS Aga Benz. Nanti gua bakal linknya gua taruh di deskripsi biasa. Last Torture, oke. Ya, 9 tahun lalu ya ini juga ya. Tuh, RAM-nya 2x2 ya. GTA 5 ya dap. Ya GTA 5 dapetnya segini guys, GTA 5 guys, 10 FPS, 12 FPS guys. Bisa, ini buka game aja udah bagus. Astaga. Ya balik lagi ya guys, disclaimer, ini nggak bisa lu pakai buat main game ya. Nggak bisa ini, nggak bisa ya. Tapi ya balik lagi, kalau dibilang bang itu bisa jalan gamenya bang, pasti ada yang komen begitu. Ya udah bisa, cuma apakah playable? Apakah nyaman buat di mata dengan FPS cuma 10 sampai 13-14 ya? Nanti pasti ada yang komen begitu, gue udah hafal lah. Ya gue udah hafal ya. Dari ini ya, pokoknya kalau menurut gue Anjoy. Ya nggak bisa lah ya. Kalau mungkin mau ketik-ketik doang buat buka YouTube mungkin kayak gini mungkin masih bisa ya. Habis itu kita bakal buka teardownnya juga nih. Teardownnya Acer ya. Kita bakal cek teardownnya juga biar enak ya. Coba ada teardownnya nggak ya? Sebentar ya, kita cek juga teardownnya gimana. 1421 nih. Oke, tahun lalu ya. Dari ini channelnya juga nanti gua taruh linknya deskripsi. Haris Burtong ya, nanti linknya gue taruh deskripsi. Anyway, laptop Acer. Coba Acer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Kali ini berjumpa kembali dengan saya Haris Samsuri. Untuk video kali ini saya akan berbagi tutorial E1 421. Oke, sama yang ini sama ya. Oke. Kita langsung lihat aja bagian dalamnya ada apa aja. Ya ini slot RAM-nya ada 1 ya, ini bisa ganti pakai SSD bisa nih. HDD bisa ganti SSD, ini ada WiFi card-nya ya. Ini ada RAM-nya Sodim ya. Galaxy-nya terlebih dahulu. Nah coba kalian bisa lihat sendiri deh. Bisa ganti pakai SSD bisa nih harusnya. Di sini ada penguji 1, 2,
345. Oke. Dan cek semua baut di sekitar sini. Coba itu sih, itu bisa single slot RAM atau 2 slot RAM tuh, bentar ya. Coba gue mau lihat pas bagian bongkar semua tuh. Ada Kayak single slot RAM gak sih guys? atau speaker di dalam untuk membedakan baut antara dua batang baut dalam dan share. Coba. Kayaknya dia cuma single slot RAM deh kayak. Jadi nanti bisa diganti lagi RAM-nya. Cuma mungkin saran gue paling saran gue ya, ganti SSD aja guys. Sudah gitu aja, lu ganti SSD aja sih. Ganti SSD aja udah paling mantap kalau ganti SSD sih, saran gue sih. Ya. Nih, ya, gue udah cek juga. Jadi paling nggak kalau lu pengen main game kayak misalkan GTA San Andreas nih misalkan. Kalau GTA San Andreas so far masih bisa lah. Ya. Paling dapat berapa FPS nih? 200 HD Apu HD 7310 ya. Ini GTA San Andreas lancar nih, GTA San Andreas 3 tahun lalu ya. 1200 Apu H3 HD. Bener-bener sama speknya. Paling GTA San Andreas nih 30 FPS. Gue gak tau dia RAM-nya berapa GB anyway. Cuma RAM-nya 2x2 ya. Berarti seharusnya ini bisa dual channel gitu ya. Pokoknya saran gue, RAM-nya paling nggak coba ke 2x4 sama ganti SSD. Cuma mungkin the first kalau misalkan lu pengen ganti secara lu punya performance biar lebih cepat, ganti SSD dulu. Karena mau kayak bagaimanapun kalau masih pakai hard disk, gua rasa sorry to say itu nggak banget ya. Jadi nanti saran gua lu tinggal ganti ke SSD SATA yang 2,5 inci, itu aja. Ini nanti lagi gua taruh deskripsi SSD SATA yang 2,5 inci sih. Itu aja saran gua, karena nggak mungkin support SSD NVMe, nggak mungkin. Ya mungkin kalau lu mau cari yang murah-murah apa ya? Aduh bingung ya. Gimana guys? Tapi guys, coba komen di bawah deh. Ya masanya harga laptopnya aja udah 1.050.000. Kalau misalkan dia mau tambah SSD lagi juga jatuhnya kan ganti lumayan. Pokoknya saran gue lu ganti SSD. Abis itu lu tinggal tinggal upgrade RAM. Ya ini RAM-nya berapa GB sih? Anyway di sini RAM-nya 2 GB. Coba upgrade lagi ke RAM ke 2x2. Itu aja, RAM ke 2x2. Masih pakai HDD, ganti SSD. Kalau nggak chat tokonya aja, Mas. Bisa nggak diganti gitu? Cuma kalau budget kamu udah ngepas ya, aku udah nggak bisa berkata-kata ya. Ya udah deh, ya. Ini adalah laptop budget 1.050.000 pakai AMD S1 1200 keluaran tahun 2012 ya. Dual core, cuma 2 core 2 thread. Ini aja hyper-threading juga enggak. Jadi ya kalian bisa nilai sendiri. Kalau menurut gue sih ya ngelah napas aja sih. Ya oke. Cuma kalau buat ketik-ketik doang, kalau buat ketik-ketik misalkan buat main game Zuma, gua rasa ini masih bisa dipertimbangkan. So ya udah, semoga video bermanfaat ya. Sorry banget kalau ada salah kata-kata atau perbuatan anjing gue merasakan, gue minta maaf. Dan sampai jumpa di video Tech Feedback selanjutnya. So see you later, bye bye, ciao, thank you.